Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya, sobat sebut saja mawar, apa kabar? Kita kemarin libur ya, udah 1 minggu libur, waktu awal Februari. Nah, kita sekarang lanjutkan ini, masih lanjut yang kemarin ya, Mbak Sani, halo? Ya, halo Mbak Ike, halo semua sahabat sesama, Bang Aswar, Mas Cem, Mbak Mari, Iya, Jenny semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, Halo, baik kita akan ya lanjutkan kedengeran ya malam Kak, hari Mbak ini. Ike ya. Heeh, Kedengeran, tapi, kok agak pelan ya, tapi nggak apa-apa, masih masih ya. oke. Heeh. Heeh. Nah, malam hari ini kita akan membahas, oh ya, saya ucapkan untuk teman-teman yang baru hadir pertama kali ya, mungkin nanti bisa chat di kolom komentar siapa aja, salam kenal, dari mana gitu ya. Terus kemudian status juga perlu, siapa tahu ada Papa Tasol malam hari ini. Ya Mbak Sani kan lagi nyari juga ya. Tetap ya. Tetap, kita malam hari ini kita akan membahas pola-pola penderitaannya, masih tentang penderitaan ya, nggak apa-apa ya, masih panjang perjalanannya. Kita lihat gitu pola-polanya, tentu saja masih tetap dalam konteks melanjutkan yang kemarin ya. Mbak Sani ada progres nggak? Oh ya, malam hari ini kita sapa dulu anak soleh. Selamat Halo, malam Bang Aswar. halo, Malam Bang Aswar. halo, malam. Udah pulang Bang? Kayaknya kemarin kapan hari ke Batam bukan ya? Ya, ke Batam. Ya udah lama pulang, udah semingguan. Oh, oh my God, itu jadi internasional loh Bang. Internasional nyebrang Ya, masih Singapura Bang. lokal dulu lah. Iya, Itu tunggu padahal tinggal dikit tunggu lagi ke dikit sampai Singapura tuh 600 kan, dulu tinggal Bang. naik getek. Tapi kan beda dimensi. Ya, sedikit lagi tapi beda dimensi yang nggak mampu. Oke, Mbak Fani ada cerita apa, progres apa nih? Nanti lanjutkan aja silakan atau langsung aja Bang Aswar dibuka, monggo anak soleh, Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita lanjutin. Ya, kemarin itu ngobrolin apa ya? 2 minggu kayaknya kita ndak ini. Tetap masih di tentang dimensi Bang Aswar. Oh, bayar Jadi listrik itu ya? jenis-jenis kesayaan. Iya, itu yang terakhir. Tapi alhamdulillah, Iya, baik. walaupun misalnya masih masih dengan notabene perolehan, tetap waktu itu Sani masih di dalam apa menjaga bahwa yang di luar yang tampak di luar itu yang menentukan itu yang dari dalam. Jadi udah berserah aja gitu waktu itu Bang Aswar, dan Terus gimana nggak tahu Mbak? tiba-tiba Penasaran ada kok aja rezeki gitu gimana? ya. Oh ada, Mau berarti ada mau enggak, tolong jadi iya gitu bayar. sekarang, mau ada mau enggak ya memang harus dijalanin gitu, diterima aja resikonya apapun nanti apa kata dia, terus ternyata dapat rezeki apapun lah gitu jadinya. Oke ya, coba bahasa mau ada mau enggak. Apa tadi itu? Mau ada mau enggak gitu ya. Harus dijalani gitu. Iya, diterima aja resikonya gitu. Sebentar. Ini kita perlu cari nature-nya berapa gitu ya. Mau ada apa nih? Maksudnya mau dapat ininya kemarin solusinya gitu loh Bang Aswar, kan Oh, mau solusinya ada waktu itu kan solusinya apa enggak? iya atau enggak Mau dijalanin aja ada gitu. solusinya. Apa tidak ada solusinya? Terus Tetap saya harus dijalanin tetap aja. hidup gitu. Bagaimana? Tetap menjalani dua pilihan itu, ada atau enggaknya gitu Bang Aswar. Ya sebentar, mau ada solusinya atau tidak ada solusinya? Apa nih? PLN harus tetap nyala gitu. Atau gimana? Gimana nih? Jadi mau kayak siap menerima resiko terburuk juga sih Bang Aswar. Kalau memang ya kalau kayak kemarin kepikiran orang lain mikir jelek, terus diputus, disegel gitu kan. Tadinya kan yang Sani khawatirkan itu itu omongan intinya. kakak-kakak Sani juga, karena kan rumah ini rumah mama gitu kan. Masa iya listriknya disegel, malu sama tetangga kayak gitu-gitulah gitu kan Bang.
Ntar dulu. Berarti ini sebenarnya mau dikatakan itu entah mereka mau ngomong apa gitu ya. Entah mereka mau ngomongin apa tentang saya kan? Iya. Ngomongin apa tentang saya, terus saya Ya, tetap saya terima. sudah siap gitu ya. Siap, iya, siap. Dengan resiko terburuk Saya omongan mereka gitu, Bang Ansar. sudah siap. Sudah siap untuk ngomongin balik apa gimana? Jangan itu. Jangan kirain. Ya kan modal gitu ya. Saya Nggak tahu sudah tiba-tiba ya saya mikirnya gini, Bang. Kan diomongin ini cuma di dunia cuma sebentar. Siapa tahu mereka 2 hari juga udah lupa apa yang mereka omongin gitu. Iya, Ngapain tapi aku kan urusin memori ini omongan gitu. itu bisa seumur hidup, Mbak Sani. Iya, kayak gitu. Iya, kalau diomonginnya sih kalau hanya ya kayak data lewat aja ya 5 menit juga kan. Masalahnya kan nyangkutnya di hati ini loh. Iya, benar. Iya, Bang. Seumur hidup. Itu bisa sampai akhirat loh. Iya, bisa sampai akhirat itu urusannya. Kan banyak itu persidangan di akhirat itu karena hal-hal sepele kayak gini kan. Jadi entah mereka mau ngomongin apa tentang saya sudah siap. Siap-siap apa dulu nih? Tidak melawan? Atau saya siap diremehin? Gimana? Waktu itu apa yang muncul di Mbak Sani? Siap apa? Siap menerima senyatanya gitu ya, diomongin. Halo Mbak Sani. Wah, Mbak Sani kayaknya lagi cek memori nih. Siap apa? Ini biar jelas gitu kan. Entah mereka mau ngomongin apa tentang diri saya kan ya. Siap dimarahin gitu kali ya. Siap Makanya dengan ini kejadian-kejadian. saya sudah siap menerimanya gitu ya. Atau jangan-jangan saya sudah siap menderita lagi. Waduh. Jangan-jangan loh, kita nggak pernah tahu. Siap apa maksudnya ini? Saya sudah siap atau saya sudah siap menderita lagi, kan bisa jadi. Udah biasa. Mbak Sani mana ini? Bang. Nanti bisa halo, jadi Mbak kayak Sani. Mbak Sani lagi Gimana? ini. Saya lagi coba kontak sih. Coba dibahas Bang yang tadi yang kayak oh jangan-jangan siap menderita lagi kan. Itu kan sebetulnya kan kayak apa ya? Karena sudah terbiasa kan. Keadaan berarti menderita kan? Iya kan apa adanya dia kan apa adanya menderita. Ya, saya sudah siap menderita lagi. Saya sudah siap menambah penderitaan, gitu. Ya kan saya sudah siap ditambahkan penderitaan lagi. Ya, gitu aja yang tepat nih. Saya sudah siap ditambahkan penderitaan lagi gitu. Soalnya aku tahu ngalami kayak gini. Mana bahasan ini ya? Ini harus digaris tebal ini. Jangan-jangan tuh banyak yang begitu. Siap menghadapi, ya sebelum menghadapi siap menderita lagi gitu. Toh juga nggak kedengeran Mbak Sani. Toh juga udah sering. Yang lebih berat dari ini juga udah banyak. Waduh. Ini mah bukan apa-apanya gitu Bang. Ini mah nggak ini seberapa. mah bukan apa-apa gitu kan. Cuma diomongin toh enggak, dicampakkan sama Tuhan aja aku udah biasa. Mana nih Mbak Sani? Ini nggak bisa, suaranya nggak bisa keluar.
Iya, siap terima terima omongan terburuk karena aku udah terbiasa diomongin gitu kan maksudnya nih kan. Jangan yang omongin cuma manusia. Justru karena kita sesama manusia itu saling menyakiti. Kalau kita kucing ya diomongin manusia nggak apa-apa gitu. Lah, loh ini dunia cuma sebentar ini malah udah fatalis banget gitu. Nggak bisa gitu dong Mas Sani. Kecuali Mas Sani kucing yang ngomong cuma manusia. Masalahnya ini kan sama manusia itu kan sakit. Kalau yang ngomong malaikat, lah biarin. Malaikat ini, ya saya terima omongan terburuk yang omong lu. Jangan disepelein omongan manusia itu. Itu bisa mengutuk hidup kita loh. Kalau omongannya kucing sih biarin, beda dimensi. Ya, nggak bisa disepelekan omongan manusia itu. Karena bagaimanapun ini kan bermasalah ini. Yang omongin manusia. Ini bisa ada dua ini. Aku sudah bukan manusia. Lah gimana? Ini kan sama saja ini yang omongin itu manusia. Dunia cuma sebentar loh. Maksudnya gini. Coba. Oh, yang penting, oh gitu. Jadi ini itu bukan karep, tapi apa? Kahanan gitu maksudnya kan? Hah? Iya keadaan, oh gitu maksudnya. Ya dia. Jadi bahwa penderitaanku ini kan bukan keinginanku kan, tapi ini kahanan ya. Oh gitu maksudnya. Ya, yang pasti bahwa jangan masalah penderitaan, guys. Kalau masalah itu kan seolah-olah abstrak. Wong kita mengalaminya nyata di perasaan. Jadi jangan diganti dulu status penderitaan, jangan diubah dulu dimensinya menjadi masalah. Penderitaan ada dulu. Bahwa penderitaanku ini adalah bukan karepku, tapi kahanan yos. Keren ini ya. Kalau ini mah keren. Kalau yang tadi ini yang omongin itu manusia. Lah terus mau diomongin siapa? Ngapain juga malaikat ngomongin kita gitu. Masalah listrik, dapat dulu. Ya memang ini menyakitkan gitu. Karena ini kan artinya itu apa ya? Yang omongin manusia itu kan maksudnya kamu tidak layak sebagai manusia yang bersosial. Kan itu maksudnya tuh. Diomongin itu kan karena tidak sama dengan mereka. Artinya kita tidak memenuhi standar sosial. Itu sakitnya itu di sini. Nunjuk dengkul 2. Jadi ini tidak bisa diabaikan. Itu hal yang bahwa kita adalah makhluk sosial gitu. Bahwa kita memang ada problem secara sosial. Tidak bisa cuma manusia ini, dunia ini cuma sebentar. Ya sebentar, tapi 80 tahun. Loh iya sebentarnya di dunia ini memang sebentar di dunia itu. Nggak ada yang abadi di dunia. Tapi kan 40 tahun, 5 tahun, sebentarnya itu memang sih relatif dibanding dengan akhirat, tapi tahunan gitu. Iya. Jadi intinya itu bahwa kita tidak bisa lepas dari bahwa kita adalah dimensi sosial gitu. Dan itu sosial itu punya kebutuhan gitu. Kita tidak bisa ke surga tanpa menjadi makhluk sosial, itu tidak mungkin. Jadi cuma manusia yang ngomong, justru di situ. Itu persoalannya itu kan. Sesama manusia saja kita masih diomongin. Masih diomongin, apalagi sama malaikat. Wah. Problem banget. Itu penting bahwa ketika misalnya kita ngomong cuman manusia ini, loh, memang kamu apa gitu. Itu jangan-jangan tuh ilusi maha suci. Ya kan? Enggak, justru itu yang realistis. Justru itu kita diomongin manusia itu ya oke, artinya aku belum mampu menjadi manusia dalam kategori sosial.
Sakit memang. Sakit. Tapi situlah persoalannya gitu. Jadi bahwa ada standar sosial yang tidak bisa kita penuhi. Ada standar sosial yang belum mampu dipenuhi oleh jiwa kita gitu ya. Itu satu poin. Yang kedua sikapnya kemudian itu bahwa ini bukan karepku gitu. Ya oke, itu Mbak Sani bisa keluar dari rasa bersalah kalau menjawabnya bahwa ini bukan keinginanku. Tapi kan keadaanmu, dan keadaanmu itu adalah, saya bisikin, tanggung jawabmu. Nggak bisa lari itu. Kan di situ. Jangan kemudian tuh kita pakai, ini bukan karep tapi kahanan. Iya, tapi kan tanggung jawabmu keadaan itu. Di situ kita sakit tuh, aduh, kira udah selamat, ternyata ada hal yang kita larikan gitu. Yaitu tanggung jawab. Oh, itu berat itu, beratnya. Berat. Justru keadaan itu yang harus kita selesaikan. Ya kan? Ya berlapis-lapis ini yang harus kita ungkap gitu ya. Biar apa? Biar kita mudah evaluasi gitu. Dievaluasi apakah ini adalah bermuatan energi tinggi atau sebenarnya rendah. Jangan sampai kita menganggap yang rendah ini sudah tinggi gitu. Akan problem itu ya. Itu problem. Aduh, ini sebasar ini hilang suaranya ini. Gimana itu ya? Jadi oke, bahwa tadi itu bagus sekali bahwa ini bukan keinginanku. Dia lepas dari rasa bersalah, itu bagus banget. Karena kalau dia rasa bersalah itu juga malah makin rendah. Bahwa ini bukan yang saya inginkan. Bukan keinginanku. Kalau orang Jawa bukan karepku gitu kan. Ini kan kahanan, keadaan. Justru di situ gitu. Kalau keinginan itu kan kita bisa rencanakan. Tapi kan keadaan ini nggak pernah direncanakan gitu. Di situ lagi lihat kemampuan kita gitu. Justru menghadapi keadaan yang tidak direncanakan itu. Di situ kita melihat, waduh, ternyata saya tidak memahami kehidupan secara utuh. Kenapa? Ya, saya masih kewalahan terhadap hal yang datang gitu. Akhirnya kan namanya terteror itu kan. Terteror oleh keadaan. Seperti itu. Bukan keinginanku, tapi ini keadaan. Ya ini bisa keluar dari 30 contreng. Tapi kemudian, ya bagaimana menyikapi keadaan ini? Isunya kan itu. Bagaimana saya menghadapi keadaan ini? Kemarin gimana Mbak Sani? Keadaan ini disikapi dengan apa gitu ya? Ditulis. Disikapi dengan apa? Pasti ada ungkapan jiwa. Kan tidak mungkin jiwa itu tidak merespon keadaan. Pasti jiwa itu merespon. Nyatanya Mbak Sani bisa ikut Zoom. Ini kan berarti selamat. Tapi apa yang dilakukan jiwanya gitu kan? Tapi ingin dengar gitu. Soalnya banyak tetangga kita yang belum mampu seperti ini. Justru jatuh kepada perasaan yang bersalah. Mbak Sani keren gitu. Berserah itu, Kak. Gimana? Berserah itu Mbak Sani jawab berserah. Berarti whatever will be, yang bakal terjadi ya
terserah gitu. Persoalannya kan adalah ini tanggung jawabku gitu. Itu tidak menjawab tanggung jawab berserah itu. Ya kan? Ini kan yang kita hadapi, ini tanggung jawab. Tidak bisa disikapi, saya harus berserah. Loh, iya. Tapi itu tanggung jawabmu gitu. Bagaimana kemudian tuh mencocokkan antara tanggung jawab dan berserah ini saya belum ketemu ini. Atau gini, ini bukan tanggung jawabku, biar Allah aja gitu yang tanggung jawab. Atau gimana? Ini harus kita urai ini. Atau berserahnya itu gimana gitu? Apakah modelnya bahwa ya Allah, ya ini tanggung jawabmu? Atau misalnya ya Allah, ini tanggung jawabku, bantu aku, kan berserah juga kayak begitu tuh kan? Berserah yang mana nih? Menunggu Berserah. keajaiban ya? Ini ya. Nah iya, berarti iya. Jadi Tanggung jawabnya ke Tuhan. Jadi gini, bahwa ini ya Allah, ini tetap tanggung jawabku, aku ditolong ya, kan berserah juga kayak gitu tuh. Ya kan? Atau ya Allah, ini bukan tanggung jawabku, silakan selesaikan. Kan kita mau lihat jenis keberserahannya jenis yang mana gitu. Jenis yang mana? Allah ngasih apa, aku ikut alirannya. Iya kan, persoalannya kan bukan ikut aliran, tanggung jawab ini mau dilepaskan atau tetap saya pegang tapi Allah bantu ya. Nah, kan gitu. Saya ingin tahu posisi itu gitu. Jadi itu saya ingin tahu tipe berserahnya itu adalah ya Allah, ini tetap tanggung jawabku. Ini tetap tanggung jawabku. Aku digerakkan ya untuk menyelesaikan ini. Kan bisa begitu kan? Atau ya Allah, ini bukan tanggung jawabku, tanggung jawabmu ya. Kan itu namanya juga berserah gitu kan. Jadi ini lempar handuk udah. Yang kedua ini lempar handuk. Silakan Allah, selesaikanlah permainanmu ini. Mati ya, terserah. Masan itu masuk yang mana gitu. Ya Allah, ini kan tanggung jawabmu. Ngapain aku yang mikir? Namanya juga berserah. Saya hanya terjangkiti virus. Nah, bisa juga begitu kan? Pikiranku ini hanya terjangkiti virus. Sehingga aku tadi ikut mikir. Kan bisa begitu berserah itu. Mbak Sani lebih ke arah mana? Oh, berarti kalau apa namanya? Berarti itu gini. Jadi ya Allah, ini tanggung jawabku. Tanggung jawabku. Kalau nggak ada jalan, ini tetap tanggung jawabku. Ada jalan, ya berarti tanggung jawab ini tertunaikan, kan gitu mungkin ya. Harus jelas ini bahasanya ini. Yang mana tuh? Aduh, sayang Mbak Sani nggak bisa ngomong sih. Yang kurang paket nih. Gimana Mbak Sani? Coba ditelusuri. Kalau kurang paket nih, siap meluncur nih. Paket 5.000. Karena Kalau kita Mbak Sani pingin, masih bisa? karena kita kepingin tuh melihat dinamika kejiwaannya itu kan.
Tetap ingin melihat detail kejiwaannya itu apa gitu kan. Karena kita juga ngalamin kayak gini gitu. Ini kan bukan hanya Mbak Sani sendiri kan. Ini kan bukan ciri khas Mbak Sani, ini kan semua, ini kan nature kan. Pakai HS nih. Ah, ini dia datang orangnya. Ah, nggak pakai HS ya, nggak usah pakai HS. Tadi pakai HS, berarti HS-nya yang error kali ya. Coba. Inilah. Jadi yang harus dipahami itu bahwa itu kan ada tanggung jawab soalnya kan. Tanggung jawab secara sosial gitu. Ya memang kadang-kadang sosial itu apa ya, kurang peka bahwa kita itu bertanggung jawab kok. Jadi mereka tidak menguatkan kita untuk menunaikan tanggung jawab, justru malah melemahkan dengan hanya ngomongin. Ya kan? Itu kan yang kadang disayangkan gitu. Ya tapi itulah wes. Sosialnya ya begitu gitu. Pertanyaannya itu adalah sejauh mana kita mengkompromikan tanggung jawab kita dengan omongan sosial ini. Itu kan keputusan kita kan. Oh nggak relevan ini omongan ini. Oh saya butuhnya dana kok malah saya diomongin. Nggak relevan gitu. Nggak relevan. Mbak Sani gimana kemarin tuh? Karena kita ini kadang-kadang tuh gini loh. Merespon kenyataan tuh dengan apa ya? Dengan ujar-ujar yang tidak kita mengerti artinya gitu. Jadi kemarin itu Bang, setelah yang pas malam Zoom itu kan keinget kayaknya yang bener ya, kayaknya aku terlalu fokus ke perolehan sampai harus nunggu tuh kayaknya kayak nunggu keajaiban duar gitu kan, itu kayak perolehan banget gitu tanpa ada yang berubah dari dalam gitu Bang. Terus jadinya pas malam itu aku biasanya langsung doanya gini, aku cuma minta dikasih jalan aja deh, dikasih petunjuk buat apa yang harus aku kerjakan biar masalah ini selesai gitu Bang. Oh terus gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba paginya itu besok langsung ada WA, San ikut job aku ya di event kayak gitu Bang. Terus aku bilang, oh ya udah berarti ini kayaknya sinyal nih, aku harus ambil buat nyelesain masalah apapun kerjaan itu aku harus selesaiin dulu deh. Ini kayaknya tanda deh kayak gitu Bang. Oke, jadi itu kan ya bahwa jiwanya itu nggak melepas tanggung jawab kan. Khawatirnya itu kata berpasrah itu kayak teman saya. Kayak tadi itu teman saya itu, ya Allah, ini aku hanya kemasukan virusmu. Wong tugasmu kok aku yang mikirin. Itu konsep berpasrah teman saya gitu. Khawatir Mas Ani kayak gitu. Itu kan apa ya? Tidak menguatkan jiwa kan. Oh kalau yang kayak begini bagus. Ya Allah ini pokoknya saya tetap tanggung jawab gitu. Aku dibantu kan gitu. Iya. Ya, memang nggak dikasih langsung brek gitu ya Bang, selesai masalahnya gitu. Cuman kayak apa ya, kayak disentil tik gitu, kayak dicolek gitu. Dikasih ini mau nggak, kayak istilahnya kayak gitu, aku nganggapnya kayak gitu Bang. Nggak langsung brek langsung selesai masalahnya gitu, enggak. Cuman kayak langsung dikasih tanda ini ada jalan nih, mau diambil nggak gitu. Oke. Jadi ntar dulu ya, kita susun dulu. Jadi tiba-tiba ada peluang gitu kan? Iya peluang. Ada peluang. Jadi dia ada peluang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kan? Menyelesaikan tanggung jawab. Jadi belum jadi masalah ini. Masalah itu kalau tanggung jawab ini dilepas, itu jadi masalah. Selama aku masih bertanggung jawab itu nggak ada masalah. Masalahnya ini belum aku tuntaskan tanggung jawabku. Jadi itu kadang-kadang itu kita memang harus terdefinisi jelas biar kemudian tuh mintanya ke Allah itu jelas gitu. Ya Allah ini kan saya punya tanggung jawab. Ya kan? Ya dan ini harus selesaikan gitu. Kenapa? Adatnya manusia begini gitu.
Di dalam saya pernah ngalami situasi soal kepasrahan itu. Jadi kepasrahannya itu ya saya sampai ngomongnya itu, ya Allah, soal pasrah aku pasrah, tapi tolong atasi argonya ini loh. Loh ini argonya besok ini udah harus bayar ini. Ya kan, saya pernah begitu. Komplain. Loh saya kalau soal berpasrah itu ya kurang berpasrah apa. Tapi argonya itu tolong jangan jalan. Karena ini hukum di manusia, ini argonya jalan terus loh ini. Jadi saya nggak bermasalah dengan engkau, bermasalah dengan argo. Argo yang sudah berjalan dalam kemanusiaan saya. Gitu. Jadi ya pokoknya tahu ya begini keadaannya gitu. Jadi dulu ya pernah dalam situasi sulit dan berdoanya begitu. Jadi saya tidak menganggap bahwa persoalannya adalah saya tidak berpasrah. Persoalannya ini argo jalan terus. Dan saya tidak punya kemampuan melampaui tagihan ini. Aku mau berpasrah gimana coba? Padahal masalahnya itu kan bukan karena tidak berpasrah. Argonya jalan terus. Coba kalau nggak ada argo, saya berpasrah aja. Mau 20 tahun juga saya ikuti aja gitu kan. Asal argonya tidak jalan terus. Ya gitu. Ya, saya punya persoalan, argonya jalan terus gitu. Dan argo ini harus saya tunaikan gitu. Nah, saya berbincangnya begitu sama Tuhan. Jadi kalau disuruh berpasrah, bukan soal berpasrah masalahku gitu. Masalahku ini argonya. Argonya yang jalan terus. Gimana saya harus, apa yang harus saya lakukan gitu. Ya kan? Terus muncul pikiran tuh. Ya kalau kamu mikirin argonya terus ya kamu enggak ada peluang lain untuk melihat solusi lain kan. Oh ternyata disuruh jangan mikirin argonya karena argonya sudah jalan gitu. Coba kamu lihat dari sekeliling ada enggak nih? Ya kan? Ya waktu itu saya mencatatnya gitu kan. Jadi akhirnya dari situ saya sadar gitu bahwa kita terlalu banyak berfokus pada masalah. Artinya sebenarnya bukan berfokus pada masalah, berfokus pada ketidakmampuan kita gitu. Jadi ada isu ketidakmampuan yang itu gagal saya kenali. Ketika saya tahu ketidakmampuannya, ini saya nggak mampu bayar. Itu toh wes. Oh, baru sadar saya. Oh saya nggak mampu bayar ya ternyata. Awalnya saya harus membayar kan. Awalnya itu kan jiwanya itu mikirnya saya harus membayar terus. Saya harus. Nggak mampu kok harus. Ya kan. Ketika saya terima saya nggak mampu bayar tuh rendah takutku gitu. Oh saya itu nggak mampu bayar, bukan saya harus bayar. Wong argonya sudah jalan kan. Tapi hanya saja kenyataannya saat ini saya nggak mampu bayar titik gitu. Yo wes langsung tidur juga nggak minta mampu dibayar kamu nggak mampu wes. Nggak terlalu bermuluk-muluk gitu. Yang penting dia udah tahu aku nggak mampu bayar ngono ae. Kalau nggak ngasih ya kebangetan. Wong udah nggak mampu. Kadang-kadang tuh kita salah mengidentifikasi gitu. Salah mengidentifikasi. Jadi ketika saya tahu bahwa saya nggak mampu, ya sudah gitu. Saya nggak perlu paksakan karena saya nggak mampu ini. Lalu kemudian tuh waktu itu, kenapa saya nggak mampu gitu? Seharusnya kan ketidakmampuan ini saya bisa lihat sejak awal. Kenapa saya lihatnya saat udah argonya ini harus segera dibayar, itu kan persoalannya tuh. Ternyata ada penggelembungan. Jadi ketidakmampuan itu kalau saya lihat sejak di awal, saya nggak naik ke sini kan. Tapi yang penting yakin. Nah, pola pikir keajaiban yang membuat saya itu mengalami penggelembungan. Nanti Allah tolong. Iya, itu kan masih ideologi, belum fakta.
Sejak kapan juga Allah nolong itu kan? Kalau sudah punya pengalaman tiap hari tolong Allah kan, ya wajar ngomong gitu. Wong juga tiap hari nggak ditolong kok. Malah ngomong biar nanti Allah yang tolong. Ini tuh kadang-kadang logika kita itu apa melakukan hal yang naif gitu. Hal yang naif. Kebanyakan motivasi positive thinking. Iya, saya apa ya? Jadi respon kita itu justru tidak sesuai kenyataan gitu. Seperti itu. Ya jadi waktu itu saya tidak mampu dah. Yang saya sesalkan itu kenapa rasa tidak mampu ini muncul setelah tagihannya ada gitu loh. Kenapa jauh-jauh hari sebelum nggak ada tagihan gitu. Iya nangis, ya Allah bodohnya saya ini. Taunya setelah masuk kandang macan. Lah kan aku disantap nih. Ya kan. Coba kalau saya tahu sebelum masuk kebun binatang, kan nggak masuk ke kandang macan. Akhirnya saya ketemu waktu itu, ya sudah apa-apa lah. Yang penting saya dapat pelajaran bahwa ternyata itu saya kejangkit pola pikir nanti ditolong Allah. Tapi saya nggak mengerti tentang bahwa ketika saya pernyataan ditolong Allah itu kan dalam konteks dualitas itu bahaya loh. Berarti aku punya kesayaan lain, Allah punya kesayaan lain. Nah itu kan musyrik. Itu kan musyrik gitu ya. Dari situ, dari kejadian malam itu saya mengoreksi banyak hal. Ya Allah, betapa naifnya pikiran saya ini. Jadi nggak ngerti konteks memastikan pertolongan gitu. Jadi termotivasi begitu ya, terhipnosis tanpa ngerti konteks. Sejak saat itu saya kemudian wah hati-hati saya ini, hati-hati gitu. Ya karena selama ini yang punya reputasi nolong itu justru adalah bank keliling. Iya kan? Tapi kita saya selidiki waktu itu, kasus berat bagi saya itu. Saya selidiki. Nah, catatan itu kemudian tuh temuan kesalahan kan akhirnya. Temuan kesalahan. Saya tidak pernah bertanya kenapa Allah tidak menolongku. Saya punya sakit apa sebenarnya sehingga Allah itu tidak hadir menolongku. Saya pertanyain sampai ke sana gitu. Kenapa ya? Bukan kemudian semoga Allah menolongku. Pertanyaannya ini kenapa saya tidak ditolong Tuhan ya? Saya punya salah apa? Sampai ke sana saya tarik gitu. Salahnya ternyata sudah punya kesayaan sendiri. Salah terbesarnya itu. Oh Allah. Jadi saya ngomong semoga ditolong Allah dalam posisi saya dalam keadaan telah mengambil posisi kesayaan sendiri. Lah gimana nolongnya? Gimana nolongnya? Nah ini kadang-kadang tuh hal yang hilang dalam dalam beragama itu kita kehilangan konteks menggunakan istilah-istilah itu. Istilah-istilah itu kan dia tidak bisa dicomot begitu saja di luar konteksnya kan. Ada konteks utuhnya. Lah kita itu tidak pernah belajar konteks, cuma ngambil istilahnya, berpasrahlah, tawakal lah, itu kan istilah-istilah spiritual. Nah jiwa kita ini jiwa material menggunakan istilah spiritual kan jaka sembung naik Gojek itu nggak nyambung gitu. Jadi ya saya waktu itu menemukan seperti itu betapa naifnya jiwa saya. Saya kemudian mengutip konteks spiritual padahal saya tidak berkonteks di sana. Saya justru secara fakta itu konteks saya adalah material gitu. Lalu muncul seandainya aku tahu konteks spiritual,
pasti kata-kata ini bernyawa gitu kan. Kan nggak bernyawa itu. Nggak ada nyawanya. Dari temuan itu saya kemudian tuh saya mau ganti konteks. Nggak peduli lagi aku, wes. Jadi gara-gara argo berjalan memaksa saya untuk shifting konteks. Saya nggak mau. Saya mau pelajari konteks spiritual ini enak. Dengan berpasrah, saya bisa dapat solusi. Kalau konteksnya sama. Nah ini kan kita merasa sudah beriman semua ini. Nah, ini nih kadang-kadang di dunia pengembangan diri ini nggak jelas ini konteksnya. Nggak ada konteks diajarkan prinsip bersyukur. Prinsip apalagi berserah diri. Prinsip tawakal. Lah konteksnya mana? Itu kan nggak bisa diterapkan begitu saja kan. Itu kan sebuah disiplin keilmuan. Jadi nggak bisa dicomot begitu saja. Itu berlaku pada, itu kan kayak begitu kan berlaku pada jiwa level nabi, level wali. Lah kita nggak kenal itu semua kan. Kita mengharapkan itu berlaku pada semua, enggak lah. Dia berlaku dalam konteks. Jadi tidak ada yang berlaku di luar konteks. Dia berlaku dalam konteks. Jadi kita, ya waktu itu saya sampai menemukan begitu. Walah, ini kita ini disuruh mati mati konyol ini. Disuruh menerapkan prinsip spiritual, tapi jiwa kita tidak berkonteks di sana gitu. Wong itu panggilannya ya apa namanya itu? Amanu kok. Levelnya level yang beriman. Lah kita pakai, tapi kita nggak cek, kita ini sudah beriman apa belum? Kita ini masuk level berakal kah? Masuk level ulul albab? Masuk level beriman itu kita tidak cek. Tahu-tahu kita langsung yakin pakai tawakal. Lah, nah itu kan ada syaratan bekerja dalam konteks iman gitu kan. Nah, hal-hal kayak begini kita abai. Kita kira ini tawakal pasrah itu bisa bekerja pada semua konteks jiwa. Ya nggak bisa. Sama dengan cinta. Misalnya, apakah sama cintanya orang dimensi 3 dengan dimensi 5? Beda yang dimaksud. Tapi sama-sama ngomong cinta. Apa betul tawakal yang saya hayati ini sudah tawakal yang dimaksud ayat itu apa bukan? Cek levelnya kan. Nah kita tidak ada begitu main sapurata aja, yang penting saya sudah pasrah. Beneran pasrah enggak tuh? Jangan-jangan apati. Ya jadi maksudnya minta tolong, tapi kekayaannya itu masih bisa mandiri gitu kan. Aku akan berjuang lagi. Ya kan. Ya ini apa? Saya juga punya kasus seperti itu dulu, tapi dari kasus itu saya jadi tahu betapa naifnya saya ini. Betapa bodohnya gitu. Saya kira semua berlaku tanpa konteks. Itu pikiran awam saya. Padahal kata itu dia ada konteksnya gitu. Iman aja belum waktu itu saya itu. Setelah saya periksa sekarang, iman aja enggak, berakal aja enggak. Gimana mau berakal setelah jalan argo baru tahu nggak mampu. Lah di mana berakalnya gitu. Hanya modal ya, modal apa ya? Itu justru arogansi. Gitu. Arogansi. Levelnya itu telah saya ukur, wah 75 ini. 75, saya kira saya bisa. Kadang-kadang tuh gini, tenang, saya mampu kok mengetahui keadaan ini. Lah itu 175, itu bahaya itu. Saya tahu kok batasnya, ya tahu batas tuh. Kalau tahu batas tuh nggak bilang, nggak usah dideklarasikan, tapi disikapi secara, kalau memang tahu batas, sikapi secara benar. Jangan kemudian tuh diremehin batas itu. Ya saya dulu gitu, saya ketemu akhirnya saya bilang tahu batas, nyatanya melampaui batas.
Dulu saya menemukan diri saya gitu. Saya itu gudangnya pride, makanya tahu saya level-levelnya. 175 tahu, 180 tahu. Tahu dari mana, Bang? Jalani. Saya jalani. Saya jalani sendiri gitu. Oh alah. Saya tahu batasnya, tapi aslinya itu melampaui batas atau buta batas. Hanya dua kemungkinan. Kalau tahu batas, dia akan segera lampaui itu. Tidak di situ. Karena setiap posisi itu kan ada tarikannya kan, ada tarikan. Ya jadi ya kita lebih banyak memang nggak sadar posisi gitu, nggak sadar posisi. Jadi apa ya? Makanya tadi di kantor tuh kita bahas-bahas. Ini sebenarnya peta kesadaran ini. Ini itu biar kita jernih mengevaluasi diri gitu. Oh ya di sini beda dengan di sana gitu kan. Itu poin apa ya? Poin terbesarnya gitu. Dan saya akhirnya itu nggak bisa bayar argo waktu itu. Dan saya terima itu. Nggak apa-apa saya nggak bayar argo. Yang penting aku telah menemukan kesalahan terbesarku. Apa? Merasa sadar batas. Ternyata melampaui batas. Sadarnya melampaui batas itu karena nggak bayar argo gitu. Iya, saya sadar betul. Makanya saya nggak mau lagi ikut-ikut. Enggak, saya harus ukur. Saya harus ukur. Saya harus ukur sendiri. Apa namanya itu? Potensinya itu apa gitu. Saya nggak mau. Jangan nasihatin saya, aku udah kenyang dulu. Kecuali kamu bantu ngukurin potensi ini, baru aku senang gitu. Kalau hanya kamu mampu melampaui batas, sering. Jangan, pokoknya saya larang. Jangan memotivasi kamu mampu. Karena jiwaku ini, saya tahu dia suka melampaui batas. Jangan kamu motivasi mampu. Mampunya ini mampu melampaui batas. Nggak mampu apa namanya mewajibkan dirinya. Jadi salah satu apa ya kegunaan peta kesadaran itu biar kita bisa mengevaluasi secara jujur di mana posisi jiwa saya itu gitu ya. Makanya kemudian tuh hal yang bersifat jiwa itu dia hanya bisa diukur, nggak bisa dihitung. Lah kita aja ngukur enggak, hitung iya. Loh kan kebalik. Jiwa itu bukan hal yang bisa dihitung, tapi bisa diukur. Lah ngukurnya itu kan pakai skala interval. Lah kita belum buat skala interval, tapi sudah merasa yakin bahwa ini benar gitu. Loh ukurannya apa benar itu? Pasti ukurannya itu karena pengalaman masa lalu, bukan skala. Ukurannya itu adalah arogansi kita. Coba kalau di skala. Makanya sekarang saya ke anak-anak itu pakai skala. Jangan pakai common sense. Sudah jutaan jiwa itu yang menderita karena merasa bisa tanpa diukur skala. Setelah diukur skala, waduh masih jauh ya. Masih jauh. Ya. Terkait jiwa itu harus diukur. Harus diukur. Nggak bisa hanya modal yakin. Terkait jiwa nggak berlaku sebenarnya modal yakin. Terkait jiwa itu hanya satu kata. Kamu harus tahu, to know. Nggak boleh yakin. Misalnya, terkait jiwa ya, pengalaman jiwa. Kamu di parkiran mall. Kamu bilang, saya yakin mobilku ada di sana. Nggak punya mobil kok bilang yakin. Tapi kalau orang punya mobil itu nggak perlu yakin, tahu dia mobilnya diparkir di sana gitu. Biasanya yang yakin itu justru nggak punya itu. Iya, saya udah dikelabui pikiran tuh ente-entean saya itu. Karena disuruh dulu modal yakin. Ternyata jiwa itu nggak boleh modal yakin. Modal harusnya itu to know. Nggak boleh modal yakin jiwa itu. Makanya kebenaran itu harus diketahui, dinyatakan, lalu dibenarkan. Ini cara menyikapi apa ya? Memperlakukan jiwa itu harus seperti ini.
Setelah saya belajar, harus diketahui, dinyatakan, dibenarkan. Setelah saya menyelidiki diri saya sendiri, saya mengetahui bahwa saya melampaui batas. Saya nyatakan, betul melampaui batas. Saya benarkan melampaui batas. Masya Allah, malu aku ya Allah tadi rengek-rengek, tolong aku, tolong aku. Ternyata aku punya posisi sendiri. Gitu. Jadi terkait jiwa itu nggak bisa kamu modal yakin. Itu kan pikiran itu. Pikiran. Jadi ya itulah ya. Harus diketahui, harus dinyatakan, harus dibenarkan. Makanya saya pingin tadi itu saya kejar terus tuh biar terungkap. Terungkap, terketahui makna yang dibahasakan itu apa. Ya kan? Makna yang dibahasakan. Jadi kita nggak usah lagi lah. Soal jiwa ini kita nggak usah lagi pakai modal yakin. Enggak, to know. Di agama juga begitu. Ya kan? Di spiritual tuh enggak ada yakin-yakin tuh. Kita hanya butuh kejelasan. Lalu menyatakan kejelasan itu, membenarkan kejelasan itu. Akan mirip orang beriman ini. Seperti itu. Harus tahqiq dia. Sifatnya itu. Nggak boleh taklid, karena ini bahaya ini. Bahaya. Jadi kita memang perlu apa ya? Perlu standarisasi nih. Standarisasi skala-skala spiritual ini. Nggak bisa itu model kata orang. Saya cukup lama ini. Umur 40 masih kayak begini gitu. Karena yang penting yakin, no. Ternyata nggak bisa pakai yakin. Ogah. Dia harus tahqiq. Dia harus tahqiq. Nggak mau aku taklik guys. Udah taklik dimodali yang penting yakin ya, mantap ya. Enggak, capek aku guys. Aku bukan anak kecil lagi yang kayak dulu gitu. Disuruh ya taklik lalu disuruh yakin. Itu enggak ada model beriman yang apa ya, taklik lalu suruh yakin. Harusnya itu tahqiq. Diketahui, dinyatakan. Kalau modelnya masih yakin tuh takilun belum beriman. Masih berakal. Dan itu akalnya harus terus ditransformasi sampai dia menjadi ulul albab. Nah, masalahnya kita kan tahu-tahu itu sudah merasa sudah beriman. Standarnya aja belum. Standarnya aja belum. Baru komitmen akan beriman. Itu pun setelah komitmen akan beriman tidak mewajibkan diri harus beriman. Jadi namanya gagal kontrak. Gagal kontrak kita ini. Aduh. Ya itu ya saya sebagai orang tua pokoknya ya berbagi pengalaman gitu ya. Betapa kacaunya bahasa kita itu. Kacau. Karena nggak pernah diskala. Nggak pernah diskala. Nggak pernah jelas maknanya apa gitu. Seperti itu. Kita kebanyakan doktrin harus yakin. Nah itu nggak tahu berarti. Kalau tahu kan nggak perlu yakin kan. Sama-sama nggak tahu. Kan sama aja misalnya saya tanya sama Mbak Sani. Mbak Sani orang mana? Katanya sih saya di Bogor nih lah. Nanti Mbak Sani itu lagi kesurupan gitu. Misalnya kan saya tanya ya. Saya tanya Mbak Sani. Mbak Sani di mana rumahnya? Katanya sih rumah saya di Bogor. Wah ini pasti Mbak Sani palsu. Tapi kan yang penting yakin Bang. Lah nggak bisa begitu. Jadi akhirnya Mbak Sani meyakini katanya rumahnya di Bogor. Yaitu level ya lower mind kita itu. Aduh. Jadi lower mind kita ini kalau ditimbang nih nggak habis-habis nih banyaknya. Nggak habis-habis. Jadi memang apa ya? Ya ini kita perlu bareng-bareng loh ini ngukurnya gitu ya. Nggak bisa nggak bisa apa namanya itu, nggak bisa kita biarkan karena kata-kata itu makan jiwa kita.
habisin umur kita itu. Habisin. Makanya yang dilakukan Hawking itu saya hargai banget itu, walaupun tidak detail, tapi ada skala pengukuran itu penting gitu. Penting karena ini kan subjektif. Sangat-sangat subjektif, bukan sesuatu yang bisa dihitung gitu. Bukan sesuatu yang bisa dihitung. Oke ya, teman-teman ya. Ya, apa namanya? Ya ini kita biar nggak habis-habisin umur. Di posisi yang salah, memang kita perlu itu lebih perhatian kepada pengukuran ya. Pengukuran. Karena setelah kita lihat kan apa namanya skala gut view itu kan beda-beda ternyata. Beda-beda. Jadi teman-teman pelajari lagi aja ini skalanya Hawking ya. Pelajari dan ini penting banget. Sampai mastering dipelajari. Kegunaannya apa? Untuk mengevaluasi pengalaman senyatanya kita saat ini gitu. Di mana? Di mana? Saya kira itu Mbak Ike ya. Jadi terkait jiwa kita kayak perlu harus mengetahui, tidak meyakini toh. Tidak Siap. meyakini. Oke lah itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih kebersamaannya untuk malam hari ini teman-teman. Jadi nggak modal yakin ternyata ya. Percuma yakin-yakin doang gitu ya. Ternyata ada satu step memang kita perlu untuk tahu gitu ya. Oke, Mbak Sani sayang sekali malam hari ini kehilangan suaranya. Kita akan lanjutkan nanti minggu depan. Jadi kita ikuti terus pantau di grup. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam damai.